Menurut data WHO, jumlah hemoroid di dunia pada tahun 2014 mencapai lebih dari 230 jiwa dan diperkirakan meningkat menjadi 350 jiwa pada tahun 2030. Berdasarkan data dari The National Center of Health Statistics di Amerika Serikat, prevalensi hemoroid sekitar 4,4%. Nah, untuk di Indonesia sendiri, untuk penelitian prevalensi dalam skala nasional juga belum diketahui pasti. Belum banyak data mengenai prevalensi hemoroid yang ada di Indonesia. Tapi, menurut data Depkes tahun 2015, prevalensi hemoroid di Indonesia setidaknya 5,7% dari total populasi atau sekitar 10 juta orang. Namun, lainnya 1,5% saja yang terdiagnosa. Nah, jika data Riskesdas atau Riset Kesehatan Dasar pada tahun 2015 menyebutkan ada 12,5 juta jiwa penduduk Indonesia mengalami hemoroid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Ibu, Bapak, serta adik-adik sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena nikmatnya kita bisa berkumpul pada sore hari ini di acara kegiatan edukasi yang saya adakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Afifah Nuraini Duratul Hikmah dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Sebelumnya terima kasih untuk Ibu, Bapak, serta adik-adik karena telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan yang saya selenggarakan. Sebelumnya, nama kegiatan saya akan mengedukasi ibu-ibu, bapak-bapak, serta adik-adik tentang pencegahan wasir. Sebelum lanjut ke materi, saya akan menjelaskan tujuan kenapa saya mengadakan kegiatan ini. Saya berharap setelah ibu, bapak, serta adik-adik sekalian mengikuti kegiatan ini, lebih dapat memahami dan mengetahui apa itu wasir atau hemoroid. Jadi topik pembahasan yang akan kita bahas pada sore hari ini ada pengertian wasir atau hemoroid, yang kedua klasifikasi, yang ketiga penyebab, keempat tanda dan gejala, dan terakhir pencegahan wasir atau hemoroid. Oke, kita masuk ke pengertian wasir atau hemoroid. Jadi hemoroid atau wasir yang biasa dikenal sama orang awam atau biasa juga dikenal ambeien merupakan pembekakan dan peradangan pembuluh darah di sekitar anus dan di bawah rektum. Wasir itu merupakan penyakit yang terjadi di anus, di mana bibir anus mengalami pembengkakan dan kadang-kadang disertai pendarahan. Seperti pada gambar di samping, rektum dan yang benjolan kecil itu merupakan wasir, yang sebelah dingin itu adalah anus. Rektum sendiri merupakan bagian dari usus besar yang berada di bagian akhir sebelum anus, dan rektum itu berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Nah, kejadian hemoroid ini cenderungnya meningkat seiring bertambahnya usia. Menurut Sinai tahun 2007, di mana puncaknya itu berada pada usia 45 sampai 65 tahun. Sedangkan menurut Sarosi tahun 2012, hemoroid ini ditemukan pada 50% manusia yang umurnya di atas 50 tahun. Dan hemoroid ini bisa diderita oleh wanita maupun laki-laki. Nah, kita masuk ke klasifikasi wasir atau hemoroid. Hemoroid ini dibagi menjadi dua, ada yang internal dan eksternal. Udah kelihatan banget dari namanya, internal itu pasti di dalam dan eksternal itu pasti di luar. Sekarang kita bahas satu persatu ya. Yang pertama itu hemoroid internal. Hemoroid internal itu merupakan pelebaran vena yang berada di bawah mukosa atau submukosa di atas atau di dalam linea dentata, menurut Sudoyo Aru dan kawan-kawan tahun 2009. Maksudnya, hemoroid internal ini merupakan pembuluh darah yang membengkak di dalam anus dan tidak terlihat dari luar. Dilihat dari gambar ini, hemoroid internal itu ada di dalam, di dekat lubang anus sendiri. Sedangkan yang kedua, hemoroid eksternal. Hemoroid eksternal itu merupakan
hemoroid yang menonjol keluar saat mengedan dan tidak dapat didorong masuk. Maksudnya, pembengkakannya itu terjadi di luar anus alias di dekat lubang anus dan terasa lebih nyeri serta tampak dari luar. Biar kelihatan ya, kalau internal hematoid itu dia di dalam, sedangkan yang eksternal itu di luar dan tampak kelihatan. Kita lanjut ke penyebab hemoroid dan atau wasir. Yang pertama itu kurangnya konsumsi makanan berserat. Nah, makanan berserat itu yang pasti sayur-sayuran dan buah-buahan. Sayurannya itu bisa sayuran hijau yang bayam, brokoli, atau kubis. Sedangkan buahnya itu bisa buah kiwi, buah apel, atau sebagainya. Yang kedua itu sering mengalami diare. Kenapa sih diare itu bisa ada sangkut pautnya dengan wasir? Jadi, ketika diare itu, wasir bisa saja timbul atau muncul apabila tekanan pada pembuluh darah anus meningkat karena mengedan atau frekuensi buang air besar yang meningkat. Yang ketiga, usia. Sebelumnya kan kita udah bahas ya, usia itu emang yang paling menonjol banget, dari 45 sampai 65 tahun atau 50% manusia itu di atas 50 tahun yang terkena wasir. Selanjutnya, sering angkat beban berat. Selanjutnya, duduk terlalu lama. Apa sih ya, kenapa duduk terlalu lama itu bisa ada sangkut pautnya sama wasir? Karena duduk terlalu lama itu bisa meningkatkan tekanan pada pembuluh darah vena di anus dan di rektum. Selanjutnya, ada pola buang air besar yang salah. Next, kurang minum. Kenapa kurang minum itu bisa mengakibatkan wasir? Simple banget. Saat kita kekurangan cairan, saat tubuh kita kekurangan cairan, BAB itu atau buang air besar kita itu menjadi lebih keras dan akan sakit jika dikeluarkan dari tubuh. Dan yang terakhir adalah kehamilan. Oke, tadi kan di penyebab hemoroid atau wasir, saya sendiri ngebahas kurangnya makanan yang berserat. Kita akan bahas serat sendiri secara singkat. Jadi serat itu merupakan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan yang sangat berfungsi untuk memelihara usus. Nah, serat ini itu nggak dapat dicerna oleh pencernaan. Jadi serat sendiri itu menghasilkan tenaga, dan serat itu tidak menghasilkan tenaga, dan dibuang melalui feses. Dan serat itu tidak untuk mengenyangkan, tetapi bisa menunda pengosongan lambung sehingga tidak menjadi cepat lapar. Nah, ada beberapa bahan pangan yang memiliki sumber seratnya sangat tinggi. Serat pangan itu berasal dari makanan nabati, yaitu sayur-sayuran, buah-buahan, serealia, kacang-kacangan, serta produk makanan yang berasal dari perairan, yaitu rumput laut. Nah, sedangkan produk hewani atau pangan hewani ya kayak daging, ayam, telur, susu, dan produk lainnya itu mengandung seratnya itu dalam jumlah yang sangat sedikit. Makanya karena apa? Hampir semua bahan itu bisa dicerna oleh tubuh. Maka dari itu, kenapa kita perlu mengkonsumsi makanan sumber serat yang seimbang dengan konsumsi makanan yang kurang serat. Karena kalau misalnya kita cuma mengkonsumsi makanan yang kurang serat, ya itu balik lagi kita bisa mengakibatkan wasir karena kurangnya makanan yang serat tinggi. Nah, selanjutnya itu ada manfaat makanan yang berserat. Manfaat serat dalam sayuran dan tumbuhan itu ada 4. Yang pertama, membuat awet muda. Yang kedua, melancarkan BAB. Karena makanan yang rendah serat sendiri menghasilkan feses yang keras dan kering yang susah dikeluarkan oleh tubuh dan membutuhkan peningkatan tekanan saluran cerna yang luar biasa untuk mengeluarkannya. Dan yang ketiga, menurunkan berat badan, dan terakhir memperindah kulit, rambut, dan kuku. Oke, kita udah bahas serat, sekarang kita masuk lagi ke pembahasan tanda dan gejala wasir atau hemoroid. Yang pertama itu yang basic banget alias yang simpel banget, mengeluarkan darah saat BAB. Yang kedua, munculnya benjolan di sekitar anus yang di dalamnya terdapat pembuluh darah balik atau yang biasa disebut vena, otot, dan jaringan ikat elastis. Yang ketiga, timbul rasa nyeri pada saat BAB akibat rangsangan syaraf di sekitar anus. Yang keempat, bila wasir terjadi
pergesekan dengan feses itu akan mengakibatkan iritasi atau luka dan terjadilah pendarahan. Nah, biasanya penderita wasir ini duduknya itu nggak tenang karena ada pembengkakan di rektum yang menyebabkan rasa nyeri. Oke, kita udah bahas semuanya dan sekarang kita bahas pencegahan wasir. Nah, gampang banget. Pencegahan wasir itu yang pertama, sertakan lebih banyak serat dalam diet. Yang tadi dibahas ya, sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, gandum utuh, itu seratnya itu cukup tinggi. Yang kedua, minum air putih minimal 6-8 gelas per hari atau 2 liter. Yang ketiga, jangan regangan atau duduk di toilet dalam waktu yang lama daripada waktu yang ditentukan, dan jangan sampai menunda buang air besar. Nah, sebaiknya paling lama kita BAB itu 15 menit. Sebaiknya tidak boleh melebihi waktu yang ditentukan, yaitu 15 menit. Selanjutnya, jika aktivitas pekerjaan utama adalah duduk, sebaiknya tuh kita ngelakuin berdiri, berjalan selama waktu istirahat, kayak ngambil air putih, ngambil minum, ngambil makan. Usahain tuh kita nggak usah minta bantuan orang lain karena takutnya terkena wasir kalau duduknya terlalu lama. Buatlah titik untuk berdiri dan berjalan setidaknya 5 menit setiap jam dan sering mencoba bergeser di kursi untuk menghindari tekanan anus secara langsung. Nah, selanjutnya hindari mengangkat berat. Karena apa? Karena hal ini dapat memberikan tekanan pada pembukaan anus. Dan yang terakhir itu yang paling basic banget, olahraga secara teratur. Nah, menurut Harvard Health itu menganjurkan melakukan 20-30 menit sehari olahraga secara ringan seperti jalan cepat. Itu efeknya bisa merangsang perut dan membuat jadwal BAB menjadi lebih teratur. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Apa ada pertanyaan? Saya. Ya, baik, silakan. Pola BAB yang benar bagaimana agar terhindar dari wasir? Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, saya akan menjelaskan jawaban dari pertanyaan siapa namanya? Ya, dari Zihat. Oke, jadi pola BAB yang normal itu bagaimana agar kita terhindar dari wasir. Jadi menurut situs Healthline, frekuensi BAB yang normal itu dapat berkisar antara 3 kali sehari atau 3 kali dalam seminggu. Sudah terjawab, Saudara Zihat? Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Apa ada pertanyaan lain? Iya, nanya. Ya, dengan Ibu siapa? Dengan Ida. Ya, silakan Ibu Ida. Kenapa ibu hamil itu bisa terkena wasir? Baik, terima kasih Ibu Ida atas pertanyaannya. Saya akan menjelaskan pertanyaan dari Ibu Ida, kenapa ibu hamil itu bisa rentan terkena wasir. Jadi pada saat kehamilan itu hormon progesteron yang tinggi cenderung membuat pembuluh darah mudah membengkak. Ditambah lagi ukuran rahim yang membesar bisa menekan pembuluh darah balik vena di panggul. Tekanan ini akan menghambat aliran darah dari anus dan membuat darah tertahan pada area tersebut. Apa sudah cukup? Sudah jelas. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Baik, saya akan membacakan kesimpulan dari kegiatan yang saya selenggarakan. Jadi kesimpulannya, wasir itu merupakan penyakit yang terjadi di anus, di mana bibir anus mengalami pembengkakan dan kadang disertai pendarahan. Terjadi pada usia 45-65 tahun dan 50% manusia di atas 50 tahun. Ada beberapa penyebab wasir. Salah satunya ialah kurang makanan yang berserat. Dan pencegahan wasir itu bisa dilakukan dengan mengkonsumsi makanan yang berserat dan minum air putih sebanyak 2 liter seharinya dan sebagainya. Terima kasih atas kehadiran Ibu, Bapak, serta adik-adik sekalian. Semoga edukasi yang saya adakan ini bisa bermanfaat, bisa menambah ilmu juga. Sekian dari saya. Maaf bila ada kesalahan dari tutur kata atau perbuatan. Sekali lagi terima kasih atas waktunya.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.